Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Trifebianti. NIM saya yaitu 21102004 dengan dosen pengampu yaitu Pak Syaril Buniman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang implementasi kebijakan pada 2 jurnal, yaitu bertujuan untuk menjelaskan konsep implementasi kebijakan dan perspektif model dan kriteria pengukuran dengan kontur atau fokus pada bagian implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan telah mendapatkan perhatian dan popularitas yang besar di kalangan ahli teori dan praktisi. Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindel bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, dan dana telah disiapkan dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat diperlukan dapat mampu membuat atau perspektif berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh NWATS 3. Implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Menurut NWATS, memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Ada berbagai cara yang digunakan oleh pelaksanaan kebijakan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Salah satunya adalah dengan pengembangan kerangka pikir yang dibangun sendiri atau dengan cara mereplikasikan, mengkombinasi atau mensinergikan, dan pengembangan model tersebut dapat diketahui model mental para pakar dan implementator bersama kelompok sasaran kebijakan, minimal berdasarkan revaluasi dan keefektifan implementasi kebijakan. Kebijakan, atau yang biasa kita sebut polisi, secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya kota, city. Syafaruddin 2008-75 menjelaskan bahwa kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dan bertujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak, menyimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban penyediaan pelayan publik dan hak untuk menarik pajak dan retribusi, dan pada sisi lain yang menyimbangi berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi yang ada. Dalam kebijakan publik, selain melihat melalui metode sistem dengan input, konversi, output, dan feedback, kita juga dapat melihat kebijakan publik sebagai siklus atau tahapan yang pasti berulang kembali. Adapun tahapan tersebut adalah yang pertama, identifikasi. Yang dimaksud dengan identifikasi yaitu masalah dan kebutuhan. Tahapan pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, yaitu unmet needs. Yang kedua, analisis masalah dan kebutuhan. Tahapan berikut adalah memilah data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis. Dan informasi ke dalam laporan yang terorganisasi, informasi yang perlu diketahui antara lain apa penyebab masalah dan kebutuhan masyarakat, dampak yang mungkin ditimbulkan apabila masalah tidak dipecahkan, hasil
Laporan analisis diinformasikan yang perlu diketahui antara lain yaitu apa penyebabnya, dampak apa yang mungkin ditimbulkan, dipecahkan di kebutuhan tidak dipenuhi, siapa dan kelompok mana yang terkena masalah. Yang ketiga, menginformasikan rencana kebijakan. Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai subsistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan rencana ini. Dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui. Perumusan masalah, perumusan tujuan kebijakan. Setelah mendapat berbagai saran dan masyarakat dilakukan berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan metode dan strategi yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan presis kebijakan sosial yang logis dan sistematis dapat dipertanggungjawabkan. Penentuan indikator sosial agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana, tidak dan hasil-hasil yang akan dicapai. Membangun dukungan dan legitimasi publik. Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya, melibatkan berbagai pihak relevan dan kebijakan melakukan lobby, negosiasi, dan koalisasi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang diterapkan. Adanya siklus kebijakan yang memberikan keuntungan antara lain untuk membantu mempermudah kompleksitas perumusan kebijakan publik, memberikan kesempatan yang bagus untuk melakukan kajian-kajian kebijakan publik yang relevan secara sistematis dan analisis sesuai dengan batasan area dan sebagai tolak ukur untuk menilai efektivitas dan efisien sebuah kebijakan yang dilihat berdasarkan masing-masing tahapan itu. Tidak terimplementasikan suatu kebijakan itu bukan berarti bahwa kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan implementasi yang tidak berhasil biasanya menjadi bila sesuatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai rencana dengan mengingat kondisi dan eksternal yang ternyata sangat tidak menguntungkan. Maka kebijakan tersebut tidak dapat hasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Metode yang digunakan dalam artikel studi literatur dari beberapa jurnal yang ditulis dalam bentuk artikel naratif terkait dengan pentingnya kebijakan publik, memahami tahapannya sehingga pembuatan kebijakan publik, teknik analisis data menggunakan penyaringan jurnal dan artikel-artikel lain yang terpercaya, kriteria pada judul tentang tahapan kebijakan publik dan pembuatan kebijakan publik, maka penyaringan artikel yang relevan dan menjadikan acuan dalam pembuatan artikel tersebut. Tujuan dari reviewan jurnal tersebut yaitu untuk memahami berbagai tahapan pembuatan kebijakan publik sehingga mempermudah menganalisis masalah yang kompleks sehingga dapat dirumuskan ke dalam suatu kebijakan bagi seorang pemimpin. Implementasi kebijakan telah mendapatkan popularitas yang besar di kalangan ahli teori dan praktisi. Tujuannya pragmatis tentang substansi, ontologi, mengapa aksiologi, dan bagaimana epistemologi. Implementasi kebijakan menunjukkan konsistensi dan kolaborasi pemikiran para pakar dalam menjelaskan substansi, urgensi, signifikasi, serta wahana atau konteks implementasi kebijakan yang dilihat dari beragam perspektif termasuk tata cara dan acara atau implementasi kebijakan. Studi kebijakan publik
melihat proses pembentukan kebijakan publik sebagai suatu proses siklus di mana terdapat berbagai tahapan yang pasti dan berulang kembali. Tahapan pembentukan kebijakan publik yang terdapat dalam proses siklus tersebut adalah problem identification, agenda setting, policy, politik atau formulation, legislation, implementation, dan policy evaluation. Satu demi satu tahapan dalam proses pembentukan proses kebijakan publik menunjukkan bahwa suatu proses tahapan kebijakan publik terkait dengan tahapan yang sebelumnya dan mempengaruhi tahapan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Sekian dan lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.